Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita soal LGBT dan ini adalah bagian yang terakhir. Ya, tidak ada part 4 lagi ya. Sampai part 3 kalau dihitung dari pembahasan saya atau part 5 kalau dihitung dengan punyanya Pak Bubi ya. Jadi ini adalah khusus saya, ini adalah part yang ketiga dan ini adalah yang terakhir. Sebenarnya masih bisa dibuat satu bagian lagi, tapi saya kira cukuplah sudah ya. 3 bagian saya kira sudah cukup. Tapi dengan materi saya yang ada ini, kalau dibagi minggu ini dan minggu depan, dia terlalu pendek. Ya, kalau dijadikan satu memang agak panjang. Jadi terus terang hari ini memang khotbahnya agak panjang, ya. Jadi bersiap-siaplah, ya. Kalau saudara memang penggemar khotbah panjang, berbahagialah. Kalau saudara memang tidak suka khotbah panjang, silakanlah saudara, ya. Tapi saya kira gereja kita memang sudah dikenal dengan khotbahnya panjang. Karena itu maka kalau saudara memang memutuskan untuk bergereja di sini, saudara sudah harus sadar bahwa saudara pulang lat. Ya, saya sudah pernah bilang kan, kebaktian kita tuh kan aslinya 3 jam. Karena itu kalau belum lewat jam 12 artinya kita masih pulang normal. Kalau sudah pukul 12 lewat baru kita hari ini pulang lat. Ya, jadi saya kira hari ini mudah-mudahan tidak lat juga kita pulang, ya masih normal. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan LGBT yang terakhir. Dalam 2 kali pembahasan, saya sudah jelaskan, baru 2 kali pembahasan itu baru poin pertama, yaitu apa kata Alkitab tentang LGBT dan saya menyoroti 6 fakta di sana. Kalau kita lihat ini adalah fakta-fakta yang saya soroti. Penciptaan manusia, kasus Sodom, kasus dalam kitab Hakim-Hakim dan larangan dalam hukum Taurat. Itu saya sampaikan pada khotbah yang pertama. Lalu bagian nomor E dan F, pernyataan Paulus dalam surat Roma, pernyataan Paulus dalam surat 1 Korintus dan 1 Timotius. Ini pada penyampaian kali yang kedua. Dan 6 fakta yang sudah dibahas ini, terlihat bahwa LGBT adalah satu praktek yang dikecam oleh firman Tuhan dan karenanya itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Pada bagian ini saya akan melanjutkan pembahasan soal LGBT dalam beberapa poin lagi. Jadi kalau saudara lihat ini kronologi pembahasannya, kita 2 kali pembahasan ini baru poin 1, yaitu apa kata Alkitab tentang LGBT. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan poin besar yang kedua. Dan poin besar yang kedua ini adalah, adakah dukungan Alkitab bagi LGBT? Nah, sekalipun dalam poin 1 kita sudah melihat 6 fakta bahwa Alkitab menentang LGBT. Tapi di sini saya menambahkan 1 pembahasan, adakah dukungan Alkitab bagi LGBT? Mengapa ini penting? Karena seperti yang sudah kita lihat, 6 fakta yang saya sudah ungkapkan, selalu saja ada tanggapan dari orang LGBT. Alkitab bilang begini, tapi mereka bantah begini. Alkitab bilang begini, mereka bantah lagi. Alkitab bilang begini, mereka bantah, tapi saya sudah bantah balik. Makanya pembahasannya begitu panjang, karena kita semacam mengadu argumentasi dengan mereka. Tapi saudara, ternyata selain 6 kasus di mana sudah saya ungkapkan menjadi medan pertempuran soal penafsiran kitab suci, tapi saya mendapati bahwa ternyata kaum LGBT juga mengklaim bahwa
ada sejumlah ayat Alkitab atau sejumlah kasus di dalam Alkitab yang justru mendukung LGBT. Dan karena itu ada banyak, tapi saya kira saya memilih beberapa untuk dibahas pada pagi hari ini. Dan karena itu kita sekarang perlu melihat ayat-ayat tertentu atau kasus-kasus yang dianggap oleh kaum LGBT sebagai mendukung pandangan mereka. Nah, apa saja? Saya berikan beberapa. Yang pertama adalah ajaran Yesus dalam Matius 19 ayat 12. Ajaran Yesus dalam Matius 19 ayat 12. Mari sekarang kita lihat Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Jadi di sini Tuhan Yesus mengungkapkan ada 3 kelompok orang yang tidak bisa kawin. Kelompok yang kedua adalah mereka yang dijadikan demikian oleh orang lain. Kelompok yang ketiga adalah karena kemauan sendiri, karena kerajaan sorga. Misalnya seperti pastor-pastor yang memutuskan untuk melayani dan tidak menikah. Tapi kelompok yang pertama yang saya garis bawahi itu adalah ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, saudara-saudara, para LGBT ini menganggap kata-kata ada yang tidak dapat kawin karena lahir dari rahim ibunya, ini jelas menunjuk pada kaum homoseksual. Karena memang mereka tidak dapat kawin sebagaimana perkawinan heteroseksual. Karena apa? Karena mereka dilahirkan seperti itu. Karena mereka dilahirkan dengan orientasi seks yang terbentuk dari mereka lahir. Dan karena itu maka mereka tidak bisa kawin seperti orang heteroseks. Nah, saudara, itu pandangan mereka. Sekarang saya memberikan beberapa kutipan. Waktu saya melihat web-web ini, ada web-web tertentu yang khususnya kalau beberapa kaum, mereka mau menularkan atau memberikan pendapat mereka tapi menyembunyikan identitas mereka. Itulah sebabnya beberapa kutipan saya berikan tapi tidak diketahui nama penulisnya siapa. Tapi saya berikan kutipannya. Kutipan pertama, Matius 19 ayat 12 adalah ucapan Yesus mengenai orang-orang yang tidak menikah. Dan kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak dapat menikah atau kawin dengan lawan jenis karena mereka memang lahir demikian. Saya mengartikan bahwa orang-orang yang Yesus maksudkan ini adalah homoseksual. Ucapan Yesus tersebut merupakan penegasan religius bahwa homoseksualitas adalah bagian dari identitas atau jati diri manusia seperti halnya heteroseksualitas. Jadi mereka percaya bahwa ada yang tidak bisa kawin karena lahir demikian, itu adalah orang homo. Ya. Lalu saya berikan satu kutipan lagi. Bagaimana dengan Alkitab? Mari kita tengok pula salah satu bagian terfavorit saya dalam Alkitab. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, karena kerajaan sorga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12. 3 jenis eunuchos yang dibahas di atas merupakan pengakuan. Eunuchos adalah orang yang tidak bisa kawin. 3 jenis eunuchos yang dibahas di atas merupakan pengakuan Tuhan atas cinta sesama jenis. Ayat di atas tersebut tentu merupakan sebuah kritik terhadap konsep hegemoni heteronormatif. Tuhan menghendaki dan menyayangi LGBTIQ. Jadi mereka menganggap bahwa ayat itu menunjukkan mereka juga orang normal yang lahir begitu. Ya, Catherine Ann. Tuhan kita tidak menggunakan kata-kata yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Dan dia tidak mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata-kata kita. Tapi bagi saya kalimat ini masuk akal jika diperluas sehingga berbunyi sebagai berikut. Ada orang yang lahir demikian dari rahim ibunya
Karena Tuhan membuat mereka tanpa kemampuan untuk memiliki hubungan seksual dengan perempuan. Orang-orang ini gay. Nah, jadi saudara-saudara, mereka beranggapan bahwa ayat itu berbicara soal gay, soal kaum homoseksual, terutama gay. Kenapa? Karena ada orang yang tidak dapat kawin, orang di situ ditulis bentuk maskulin. Jadi itu bicara soal laki-laki. Jadi ada laki-laki yang tidak bisa kawin. Itu berarti maksudnya adalah gay. Nah, itu pendapat mereka. Sekarang bagaimana membantah pandangan ini? Nah, bagi saya saudara, di sini kaum LGBT sedang membuat sebuah eisegesis. Apa itu eisegesis? Eisegesis ini adalah istilah di dalam hermeneutics. Hermeneutics itu ilmu penafsiran Alkitab. Ada dua kata. Pertama exegesis, ex keluar. Berarti kita membaca teks. Menarik keluar arti dari dalam teks. Tapi kata yang kedua adalah eisegesis. Eisegesis itu sebaliknya. Bukan menarik kebenaran dari teks. Tapi memasukkan pemikiran ke dalam teks. Artinya dia sudah punya paham lebih dulu. Nah, karena dia sudah punya paham lebih dulu. Lalu dia cari seadanya ayat. Untuk memaksakan pemikirannya cocok dengan ayat. Itu namanya eisegesis. Jadi di sini menurut saya orang-orang LGBT ini bukan mengeksegesis ayat itu. Menarik kebenaran dari dalam. Mereka sudah punya praanggapan soal LGBT. Cari ayat untuk mendukung mereka. Ketemu ini paksa masuk. Lalu seolah-olah ayat ini mendukung kaum homoseks. Lagi-lagi. Sekarang kita menafsirkan Matius 19 ayat 12. Mesti lihat konteks. Apa konteksnya seluruh ayat ini? Konteksnya adalah Yesus sedang bicara tentang perceraian. Coba lihat mulai dari ayat 3, ayat 7, ayat yang ke-9. Maka datanglah orang Farisi kepadanya dan mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Soal istri, soal cerai yang dipersoalkan. Ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ayat 9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya. Jadi terlihat konteksnya cerai. Kalau orang cerai, pasti sebelumnya kawin. Ya. Nah, tapi yang kawin ini orang macam apa? Ayat 4 dan ayat 5. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Berarti di sini Yesus mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan sejak penciptaan. Allah menciptakan laki dan perempuan, tidak diciptakan orang homoseks. Setelah itu dia berfirman supaya mereka beranak cucu, mereka kawin. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, kawin. Berarti di sini konteksnya perceraian. Perceraian tapi yang kawin ini adalah orang normal sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah. Jadi saudara, kalau di sini perkawinan yang dibicarakan adalah perkawinan seorang laki dan seorang perempuan sesuai apa yang diciptakan Allah pada mulanya. Kalau konteksnya tentang perceraian, perkawinan laki-laki dan perempuan seperti yang ditetapkan Allah, itu konteksnya. Bagaimana tahu-tahu ayat 12, dia lari ke homoseks. Para LGBT bisa berkata berdasarkan konteks ini, ya, karena yang kawin ini laki perempuan yang heteroseks. Kami homoseks tidak bisa kawin seperti orang heteroseks. Karena itu Yesus membicarakan tentang kami di ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin seperti orang heteroseks. Karena dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Nah, mereka bisa berkata begitu. Tapi bagi saya tidak bisa. Mengapa? Karena di sini kita lagi-lagi saya bilang ya, kalau kita sudah bicara teks seperti ini,
memperdebatkan teks, kita memang tidak bisa menghindari bahasa asli kitab suci. Mau tidak mau mesti masuk. Ya. Memang sebenarnya saya sudah merencanakan supaya di kelas PA ada belajar bahasa Yunani Ibrani. Bukan untuk hebat-hebatan, tapi menolong supaya kalau saya omong begini tidak terlalu gelap. Minimal kalau saya tunjuk, coba saudara baca. Saya sudah pesan Pak Madison Tanesip yang memang dosen Yunani Ibrani untuk dia bantu kita di dalam memperkenalkan huruf dan tahu baca. Minimal itu. Soal strukturnya, grammarnya lain sebagainya itu urusan lain. Tapi minimal begitu lihat tahu baca supaya tidak gampang ditipu orang. Ya, nah kan sekarang kan saudara hanya modal beriman kepada saya. Ya toh? Nah saudara, kata-kata di Matius 19 ayat 12 itu berkata begini. Ada orang yang tidak dapat kawin. Orang yang tidak dapat kawin ini bahasa Yunaninya adalah eunuchos. Coba saudara lihat. Eunuchos bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya eunuchos. Jadi dengan kata lain begini. Ya. Ada eunuchos yang lahir dari rahim ibunya. Nah, dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya eunuchos itu? Eunuchos ini adalah gabungan dua kata. Echo yang artinya menjaga dan eune yang artinya tempat tidur. Jadi eunuchos adalah penjaga tempat tidur. Itu etimologinya. Apa maksudnya penjaga tempat tidur? Maksudnya adalah kau tidur sendiri di tempat tidur, ditemani tempat tidur. Kau tidak punya teman tidur. Hanya tempat tidur dan kau. Nah, tidur di sini bukan tidur secara biologis, secara alamiah, bukan. Tapi tidur di sini adalah tidur dalam pengertian hubungan seks. Maka eunuchos adalah, dengan kata lain, eunuchos ini adalah orang yang tidak bisa kawin. Atau orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berhubungan seks. Itu eunuchos. Nah, menarik saudara bahwa di dalam kitab Yesaya 56 ayat 3 dan ayat 4 versi Septuaginta. Septuaginta itu adalah PL dalam bahasa Yunani. PL aslinya Ibrani. PB aslinya Yunani. Tapi PL yang Ibrani ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini terjadi 200 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi pada waktu Yesus hadir di dunia, Alkitab yang dia pakai itu adalah Alkitab Septuaginta. Dibuat selama 70 tahun di Alexandria, Mesir. Kira-kira oleh 70 pakar guru besar Yahudi. Nah, jadi ini perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Berarti Yesaya 56 ayat 3 dan 4 dalam versi Septuaginta ada dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang coba lihat dalam teks Yunaninya ini. Ya, saudara perhatikan yang saya garis bawah itu. Eunuchos. Lalu ayat 4-nya eunuchois. Sama saja. Nah, kalau begitu di Yesaya 56 ayat 3 4 ada kata eunuchos ini sama dengan yang ada di Matius 19 ayat 12. Coba lihat perbandingannya. Ya, next. Lihat, eunuchos di ayat 3, eunuchos di ayat 4, lalu di Matius 19 bahasa Yunani eunuchoi. Sama. Nah, kalau di Matius 19 ayat 12 diterjemahkan ada orang yang tidak dapat kawin. Terus yang di Yesaya ini apa? Kok bisa eunuchos? Sekarang kita lihat Indonesianya. Nah, di Indonesianya jangan orang asing menggabungkan diri pada Tuhan dan berkata, sudah tentu Tuhan memisahkan aku dari umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon kering. Orang kebiri itu eunuchos. Terus ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri.
Nah, berarti eunukus itu orang kebiri. Kebiri itu apa? Siapa pernah kebiri babi? Gitu? Atau kebiri anjing? Kebiri binatang atau kebiri ini adalah alat kelaminnya itu dipotong. Gara-gara alat kelaminnya dipotong, tidak bisa kawin. Ya. Nah, sekarang saudara coba lihat kisah 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, ada seorang Etiopia, seorang sida-sida. Coba lihat teks Yunaninya, kata sida-sida itu dari eunukos. Berarti sida-sida itu apa? Sida-sida itu adalah orang yang sudah dikebiri dan karenanya tidak bisa kawin. Nah, jadi saudara-saudara, kok mengapa ada orang bisa dikebiri? Mengapa ada orang alat kelaminnya dipotong? Karena begini, raja-raja dan tuan-tuan pada waktu itu kan punya banyak selir. Istri bisa 1, 2, 3, tapi selir bisa 1000. Ya, selir bisa ratusan. Nah, selir-selir ini disimpan di asrama putri yang namanya harem. Harem ini dijaga oleh budak-budak tertentu. Tapi tuan ini khawatir. Ya, kalau ini mau ini jaga. Ya toh? Kalau tuannya keluar kota, mau bisa macam-macam dengan ini selir. Ya, supaya aman, mau ini perlu dikebiri. Maka dikebirilah mau. Ya, maka mau itu namanya sida-sida. Orang kebiri, eunukos. Orang yang tidak bisa kawin. Nah, jadi orang yang dikebiri oleh orang-orang lain. Ini adalah kelompok kedua di dalam Matius 19 ayat 12. Coba lihat Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Itu karena dikebiri. Karena itu tidak bisa kawin. Tapi kalau ini, jadi berarti eunukos itu artinya peniadaan alat kelamin atau alat kelamin menjadi tidak berfungsi. Sehingga tidak bisa kawin. Nah, ternyata eunukos ini juga menunjuk kepada kelompok pertama. Lihat ayat 12 lagi. Ada orang yang tidak dapat kawin, eunukos, karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, berarti apa saudara? Artinya adalah ada orang yang tidak bisa kawin karena ada masalah pada alat kelaminnya. Ada orang yang tidak bisa kawin karena ada masalah dengan alat kelaminnya dari rahim ibunya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena alat kelaminnya tidak berfungsi dengan betul pada waktu dia lahir. Jadi ini bicara soal rusaknya fungsi alat kelamin. Bukan soal orientasi seks dari dalam, tidak. Itu penafsiran yang dipaksakan. Memangnya ada masalah apa sih kalau orang lahir kok tidak bisa kawin dari rahim ibunya? Sekarang saudara lihat contoh. Bayi lahir tanpa anus dan alat kelamin. Ini lahir dari rahim ibunya tanpa alat kelamin. Mau kawin bagaimana? Ya. Inilah eunukos, grup pertama yang dibicarakan Yesus di dalam Matius 19 ayat 12. Terus, lahir tanpa vagina dan rahim. Ungkapan hati wanita cantik ini buat terharu. Dia orang perempuan, tidak punya vagina, tidak punya rahim. Mau kawin bagaimana? Coba jelaskan pada saya. Mau kawin bagaimana? Kecuali dia bikin rekayasa operasi kah atau apakah. Tapi zaman Yesus belum ada operasi seperti itu. Berarti ini orang-orang yang lahir mengalami kecacatan tertentu di dalam organ-organ seks. Sehingga mereka tidak bisa kawin. Karena itu maka apa yang Yesus bicarakan di Matius 19 ayat 12. Ini bicara soal cacat fisik pada organ seks. Bukan orientasi seks yang salah arah. Ya. Tapi bagaimana dengan kelompok ketiga? Coba lihat kembali Matius 19 ayat 12.
ada eunucos yang tidak dapat, ada orang yang tidak dapat kawin karena membuat dirinya demikian. Kalau eunucos itu artinya tidak berfungsinya alat kelamin. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Ingat, kelompok ketiganya tidak, dia bukan tidak berfungsinya alat kelamin. Karena apa? Karena ada kata-kata karena kemauannya sendiri. Jadi ini orang yang selibat. Orang yang berselibat demi kerajaan Allah. Karena itu maka sebenarnya di dalam grup ini ada eunucos, orang yang tidak bisa kawin. Pertama punya masalah kecacatan fisik. Organ seks sejak lahir. Kedua karena cacat fisik dikebiri oleh orang lain. Dan yang ketiga sebenarnya bisa kawin tapi karena memilih tidak kawin sehingga dia menjadi seperti eunucos. Itu makna ayat ini. Ya, dengan demikian menganggap bahwa orang-orang yang dilahirkan dari rahim ibunya tidak bisa kawin karena lahir demikian dari rahim ibunya, itu adalah orang homoseks, gay dan lesbian. Itu tafsiran yang salah yang dipaksakan kepada teks Alkitab. Ya. Ini kasus pertama. Sekarang kasus kedua yang ditafsirkan seolah-olah mendukung LGBT. Hubungan dua laki-laki, Daud dan Yonatan. Nah, kaum LGBT percaya bahwa Daud dan Yonatan ini adalah pasangan gay. Ya. Mengingat hubungan Daud dan Yonatan ini sangat intim. Tidak lazim untuk dua orang laki-laki dewasa. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis bicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Bayangkan jiwanya berpadu. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bayangkan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwa sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti diri sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Bayangkan saking cintanya Yonatan, semua dilepas untuk Daud. 1 Samuel 20 ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah dengan kasih kepadanya, sebab dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, ayat ini oleh kaum LGBT dianggap ini pasti ada apa-apa antara Daud dan Yonatan. Coba saya berikan kutipan. Sekarang bayangkan jika cerita ini sudah tentang Yonatan. Cerita ini tentang Yonatan dan seorang wanita. Jangan anggap Daud, anggap saja wanita. Misalkan penulis menulis bahwa berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Miriam. Dan Yonatan mengasihi dia seperti diri sendiri. Yonatan mengasihi Miriam. Dan misalkan setelah pertemuan dengan Miriam untuk pertama kalinya, Yonatan segera memberi semua harta yang paling berharga. Jubah dan senjata seorang pangeran merupakan simbol penting dari kekuasaan dan statusnya. Jika 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 adalah tentang pertemuan pertama Yonatan dengan seorang wanita, ahli teologi manakah yang tidak akan menulis tentang ini sebagai salah satu kisah cinta terbesar sepanjang masa? Kisah Yonatan dan cintanya akan menjadi sumber puluhan film Hollywood. Tapi karena objek kasih sayang Yonatan adalah seorang laki-laki, prasangka budaya kita telah menendang dengan keras. Meskipun ada bukti Alkitab bahwa ini tidak mungkin lebih dari persahabatan yang mendalam. Jadi bagi mereka, coba kalau kata-kata Daud, nama Daud diganti nama Miriam, kita pasti tafsir ini pasti cinta eros, asmara. Tapi karena ini Daud, kita mengabaikannya. Kita tafsir itu persahabatan. Karena apa? Karena budaya kita. Itu maksud mereka. Menurut orang homoseks, hubungan terlarang
Yonatan dengan Daud ini akhirnya diketahui oleh orang tua Yonatan, yaitu Saul. Dan Saul begitu marah karena cinta terlarang itu. 1 Samuel 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai? Anak Isai itu Daud. Dan itu noda bagi kamu, kau sendiri, dan bagi perut ibumu. Nah, kaum LGBT berkata, coba makian Daud kepada Yonatan, kepada Saul kepada Yonatan, anak sundal yang kurang ajar. Sundal itu berhubungan dengan masalah seks. Kenapa dalam kata-kata Saul keluar kata-kata yang berbau seks? Kenapa itu dikatakan itu noda bagi perut ibumu? Jadi ini pasti karena Saul tahu anaknya mempunyai cinta terlarang dengan Daud. Makanya marahlah bapaknya. Orang yang sama yang tadi saya kutip berkata, banyak kaum gay yang pernah mendengar percakapan yang mirip dengan ini ketika makan malam. Mereka melakukan kesalahan dengan berbicara tentang cintanya di meja makan. Dan ayah mereka menjadi marah. Lebih sering terjadi kesalahan dilemparkan pada si ibu yang terlalu lunak atau terlalu keras. Anak telah menyebabkan anaknya sesat. Kemudian sang ayah mengerahkan kemarahannya kepada si anak. Tidakkah kau sadar bagaimana kau mempermalukan seluruh keluarga? Apakah kau peduli dengan apa yang dampak dari semua terhadap karirmu? Kau tidak akan jadi apa-apa kecuali kau melepaskan semua kebodohan ini. Dalam bagian Alkitab tadi, argumennya pun sama. Lebih signifikan lagi, referensi Saul mempermalukan ketelanjangan ibu Yonatan memiliki konotasi seksual. Mengungkap ketelanjangan anggota keluarga merupakan eufemisme dan incest dalam aturan kekudusan perjanjian lama. Dan Saul tidak mungkin menggunakan frase ini sekedarnya. Implikasinya adalah Yonatan membawa rasa malu yang terkait masalah seksual kepada keluarganya. Hebat ya. Hebat penafsirannya. Maksudnya dari ayat seperti itu bisa menafsir begitu. Ya. Nah, lebih aneh lagi. Daud pernah omong tentang cinta Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 26. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Nah, ini dia. Ini kalau bukan homo apa? Ya toh? Cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Kalau bukan homo apa? Main sama dia, Yonatan. Ya toh? Saya berikan kutipan dari orang yang sama. Daud menyatakan bahwa cinta yang mana ia dan Yonatan berbagi lebih besar dari apa yang telah ia alami dengan perempuan. Pernahkah Anda mendengar seorang pria heteroseksual mengatakan bahwa dia mencintai teman laki-lakinya lebih dari istrinya? Ini melampaui persahabatan yang mendalam antara dua laki-laki heteroseksual. Terus dalam cerita ini kita memiliki jawaban Alkitab langsung ke pertanyaan kita. Dapatkah dua orang jenis kelamin yang sama hidup dalam kasih hubungan yang berkomitmen dengan perkenanan Allah? Jawabannya adalah ya. Karena Yonatan dan Daud dan Alkitab merayakan hubungan mereka. Daud dan Yonatan akhirnya berpisah. Mautlah yang memisahkan mereka. Karena Yonatan mati di medan perang. Tapi lihatlah bagaimana drama terakhir cinta Yonatan dan Daud. 1 Samuel 20 ayat 40 dan 42. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia. Dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Dan sujud dengan mukanya ke tanah. Dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman. Daud dan Yonatan bercium-ciuman. Dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud
dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Nah, lalu orang LGBT menafsir ini. Kutipan yang sama dari orang sama. Inilah terakhir kalinya mereka bisa bertemu. Daud pergi bersembunyi dan Yonatan akhirnya terbunuh dalam pertempuran bersama ayahnya. Mungkin mereka sudah tahu bahwa semua akan berakhir demikian. Yang pasti mereka tahu bahwa cinta mereka hancur. Yonatan mengingatkan Daud tentang perjanjian di antara mereka. Dia mengingatkannya bahwa kalaupun tidak bisa bersama, mereka telah berjanji bahwa ikatan di antara mereka akan berlaku sepanjang masa. Semua anak dan cucu mereka akan jadi hal seperti keluarga yang diikat dengan cinta kasih satu dengan yang lain. Kemudian setelah menjadi raja, Daud mengingat perjanjian itu dan mengadopsi putra Yonatan sebagai putranya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah diketahui dan masa ketika raja hampir pasti akan membunuh siapapun yang ada kaitan dengan raja sebelumnya yang bermusuhan dengan dia. Jadi kaum LGBT menyimpulkan bahwa Daud dan Yonatan adalah pasangan gay. Lihat Tom Horner. Tom Horner berkata, ada sedikit keraguan. Namun kecuali pada orang-orang yang benar-benar menolak untuk percaya bahwa terdapat hubungan homoseksual antara Daud dan Yonatan. Dan menurut seorang teolog gay namanya Rick Brandlinger, dia mengatakan mengapa penulis kitab 1 Samuel mencatat hubungan Daud dan Yonatan secara spesial. Daud punya istri namanya Mikal. Tapi mengapa Alkitab begitu sedikit bahkan nyaris tidak bicara hubungan Daud dengan Mikal. Tapi mengkonsentrasikan pada cerita hubungan Daud dan Yonatan. Menurut Rick Bringer ini itu adalah persiapan bagi umat Tuhan untuk menyambut kaum gay. Ya, lihat kata-kata dia. Jika Yonatan dan Daud menikmati hubungan seksual yang romantis, perjanjian lama kitab 1 Samuel menyajikan tantangan menarik dan kesempatan besar bagi orang Kristen abad 21. Apakah mungkin bahwa Allah begitu berhati-hati mempersiapkan cerita Daud dan Yonatan dalam kitab suci untuk mendorong gereja menyambut baik kaum gay dan lesbian sebagai sesama anggota tubuh Kristus? Saya percaya ini justru merupakan tujuan Allah. Amin. Ya. Jadi cerita Daud dan Samuel itu adalah persiapan supaya gereja Kristus nanti tidak menolak kaum gay dan lesbian sebagai sesama tubuh Kristus. Karena jikalau Daud dan Yonatan saja direstui oleh Tuhan, mengapa kita menolak orang gay dan lesbian? Nah, itu pandangan mereka. Kelihatannya sederhana, tapi saudara menghadapi ini juga bisa pusing. Ya. Tapi sekarang saya akan menjawab ini. Saya punya beberapa tanggapan. Pertama, sebenarnya bukan hal aneh kalau Alkitab mencatat jiwa Yonatan dan Daud berpadu. Dan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri. Itu tidak aneh. Mengapa tidak aneh? Karena bukankah hukum kasih Kristiani mengajar demikian? Coba Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu bukan hanya lawan jenis. Ayat ini suruh kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mesti mengasihi Pak Eston lebih sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Apakah saya dan Pak Eston gay? Saya mesti mengasihi Pak Minggus seperti saya mengasihi diri sendiri. Apakah saya dan Pak Minggus gay? Kalau saya dan Pak Eston tidak ditafsirkan gay, saya dan Pak Minggus tidak ditafsirkan gay, kenapa ketika Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri, kok ditafsirkan gay? Ini justru standar kasih Kristiani. Standar kasih umat Allah seperti ini. Tapi kenapa? Kok aneh? Karena ini terjadi pada dua laki-laki dewasa.
Lah iya, tapi kan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia kan termasuk laki-laki dewasa sejenis. Tapi saudara, mengapa kaum LGBT merasa hubungan dan Daud Yonatan ini aneh? Dan baru masuk akal kalau mereka gay? Jawabannya adalah karena mereka menilai hubungan Daud dan Yonatan dari perspektif duniawi yang telah mengalami degradasi. Sehingga apa yang seharusnya standar justru jadi aneh. Mengerti apa yang saya katakan ini? Mereka menafsirkan hubungan Daud dan Yonatan dari perspektif duniawi yang sudah mengalami kemerosotan. Sehingga yang standar jadi aneh. Apa yang standar? Kalau jarang orang lakukan atau mayoritas orang tidak lakukan, yang lakukan jadi aneh. Saudara, sekarang sukar temukan orang jujur, bukan? Ya, kalau ketemu dompet di jalan, berapa orang yang kembalikan? Sangat sedikit orang yang mau kembalikan. Hampir-hampir tidak ada orang jujur. Begitu ada orang jujur, kita heran. Kok masih ada orang seperti ini ya? Mengapa heran? Itulah standar. Tapi karena kita menilai yang standar ini berdasarkan kemerosotan moral di mana tidak ada orang jujur lagi, maka yang jujur jadi aneh. Ketika semua pejabat korupsi, ketika semua pejabat jadi pencuri, ketika semua jabatan mata duitan, lalu muncul Ahok sendiri, lalu orang merasa Ahok nih manusia aneh. Kenapa dia aneh? Sebenarnya dia tidak aneh. Dia cuma melakukan prinsip seorang Kristen. Tapi karena dunia sudah rusak, maka melihat orang yang di standar merasa aneh. Saya mungkin pernah cerita ketika final badminton sekian tahun yang lalu. Seorang dari Indonesia, finalis dari Indonesia, Christian Hadinata masuk final melawan lawannya dari negara lain untuk juara dunia. Dan mereka mengalami jus berkali-kali, angkanya tetap sama. Akhirnya dalam rally yang panjang, siapa salah lawannya yang jadi juara dunia. Dalam rally yang panjang itu, tiba-tiba lawan smash. Begitu lawan smash, tipis di garis. Dan wasit menyatakan out. Begitu wasit menyatakan out, artinya Christian Hadinata menang. Begitu wasit mengatakan out, seluruh ofisial Indonesia berloncat-loncat kegirangan, kita juara dunia, kita juara dunia. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Si Christian Hadinata pergi ke wasit dan protes. Kenapa protes? Dia bilang, tadi bola tidak keluar tapi masuk. Lalu wasit bilang, itu keluar, saya lihat keluar. Tapi Christian Hadinata berkata, wasit berapa meter? Saya yang paling dekat, memang tipis tapi masuk. Dan mereka adu argumen. Si wasit mau bilang out, tapi Christian Hadinata bilang masuk. Dan akhirnya yang memenangkan adu argumentasi itu adalah Christian Hadinata. Keputusan diubah, masuk. Dan Christian Hadinata gagal jadi juara dunia. Semua ofisial Indonesia heran. Begitu Christian keluar, dicegat oleh wartawan. Christian, mengapa kamu lakukan itu? Christian bilang, karena bolanya masuk. Tapi bukankah semua orang sudah menganggap keluar, hanya kamu satu-satunya yang bilang bola masuk? Dia bilang, ya karena memang masuk. Tapi kalau kamu diamkan saja, kamu sudah juara dunia. Lalu Christian bilang, dengar dan catat baik-baik. Namaku Christian, aku orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Waktu dia bilang begitu, para ofisial Indonesia tidak bisa pahami. Orang macam apa ini? Orang aneh ini. Mengapa orang merasa aneh? Karena dari 100 orang, 99 akan setuju dengan kata wasit dan menang. 99 orang tidak jujur. Karena itu satu orang yang jujur terasa aneh. Padahal yang jujur ini yang standar.
Tapi mengapa yang jujur, yang standar jadi aneh? Karena semua orang menilai bukan berdasarkan standar, tapi berdasarkan degradasi moral yang terjadi di tengahnya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, bahwa hubungan Daud bersama dengan Yonatan itulah hubungan standar kasih umat Allah. Kasih di antara umat Allah mestinya seperti Daud dan Yonatan. Tapi karena hari ini sukar mendapat hubungan seperti itu, lalu akhirnya membaca hubungan Daud dengan Yonatan, orang lupa bahwa itu standar dan mulai curiga macam-macam. Itu jawabannya. Tadi saya sudah tunjukkan Matius 22. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang lihat Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukankah itu adalah seperti yang dialami oleh Daud dan Yonatan? Itulah standar. Tapi karena yang begitu banyak orang hidup di bawah standar, yang standar jadi aneh sendiri. Mayoritas orang datang gereja terlambat, bukan? Tapi kalau kebaktian jam 9 ada yang jam 8 sudah ada di sini, kita bilang, kenapa kau datang pagi? Dia jadi aneh kan? Padahal dia yang bagus. Kalau orang kebaktian jam 9 datang hampir jam 10, tidak aneh, biasa. Yang aneh itu yang datang jam 8. Padahal yang datang jam 8 itu yang standar. Kalau orang datang jam 8, kenapa ya pagi-pagi dia sudah datang? Ada apa ya? Ya, jangan sampai dia naksir Leko. Gitu. Nah itu kan ditafsir aneh-aneh, dicurigai macam-macam. Padahal itulah yang standar. Di sini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zilly Grady dalam tulisannya How I Know David and Jonathan Were Not Gay. Dia mengatakan begini. Kitab suci berkata, Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri. Kasih Yonatan adalah kasih yang tidak mementingkan diri dan bersifat heroik. Walaupun dia sebenarnya mendapat giliran menjadi raja Israel berikutnya. Ingat, Yonatan itu anak Saul. Kalau Saul jadi raja, Yonatan adalah putra mahkota. Dia mesti jadi raja berikut. Tapi dia mengakui Daud akan mengambil peran itu. Padahal dia tahu bahwa Daud yang sudah diurapi menjadi raja. Dan Yonatan tidak hanya merayakan temannya sebagai yang pantas menjadi raja, tapi juga melindungi dia dari amukan lemparan tombak ayahnya. Dia melindungi Daud. Ketika tahu Saul mau bunuh Daud, dia selamatkan Daud. Kasih Yonatan bukan nafsu. Kasihnya adalah pengorbanan mutlak. Dia menyerahkan haknya sehingga temannya dapat diangkat menjadi raja. Dia menentang ambisi diri ayahnya dan mengakui bahwa Daudlah yang harus menjadi raja yang sebenarnya. Yonatan menunjukkan pada kita bagaimana menjadi sahabat sejati. Standar persahabatan Kristen seperti itu. Dan saudara, dia putra mahkota. Sekarang ada orang lain jadi raja. Dia rela geser dan beri temannya maju. Begitu ada rencana pembunuhan, dia selamatkan temannya. Dia mengorbankan dirinya demi temannya. Bukankah kasih seperti itu ajaib? Dan bukankah kasih seperti itu melampaui kasih seorang perempuan dalam hubungan, sekedar hubungan asmara? Itulah sebabnya dalam 2 Samuel ayat 26. Betapa merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Bukan karena dia gay. Tapi karena dia sadar sebagai sahabat sejati. Yonatan telah mengorbankan segala-galanya. Termasuk tahtanya, ambisi ayahnya, keluarganya. Dia korbankan semua karena dia tahu. Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Zilly Grady kembali mengatakan, pernyataan Daud bahwa kasih temannya, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, bukanlah pernyataan yang bersifat seksual. Dia sedang memuji kesetiaan dan pengabdian persaudaraan yang ditunjukkan oleh Yonatan. Jadi itu sebenarnya adalah kasih atau cinta yang standar yang seharusnya ada pada umat Tuhan. Tapi karena zaman sekarang nyaris tidak ditemukan
kasih dan cinta seperti itu, akhirnya hubungan yang standar itu dicurigai sebagai pasangan homoseks. Itu tanggapan saya pertama. Sekarang tanggapan saya kedua, ini soal kemarahan ayah Yonatan tadi. 1 Samuel 20 ayat 30. Anak sundal yang kurang ajar, itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Nah, di sini dikatakan anak sundal yang kurang ajar, berarti dianggap ini pelanggarannya Yonatan ini ada konotasi seks. Tapi saudara, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya tidak komplit. Ada satu kata yang tidak muncul di dalam Alkitab Indonesia. Sekarang coba lihat Alkitab Inggris King James. Thou son of the perverse rebellious woman. Ada kata women di sana. Artinya apa? Artinya anak dari perempuan yang sundal atau jahat. Jadi yang sundal siapa? Yang sundal ini Yonatan atau ibunya? Dari kalimat ini kata sundal tidak pada Yonatan tapi pada ibunya. Lah tapi kenapa marah sama Yonatan? Kok ibunya yang dibilang sundal? Saya kasih komentari dari Cambridge Bible for School and College. Anak perempuan, anak dari perempuan pemberontak yang sundal dan jahat. Bagi orang timur, kebudayaan oriental timur, tidak ada penghinaan yang lebih menyakitkan daripada celaan terhadap ibunya. Ibu itu sendiri tidak dipandang sebagai yang hina dalam kasus seperti itu. Tapi si anak lelaki yang mendengar kata-kata demikian digunakan pada ibunya akan tersinggung. Dan akan tersinggung tanpa ampun. Kito Bible Illustrator. Kata-kata tersebut bisa juga diungkapkan sebagai kau anak pemberontak yang sundal atau jahat. Yaitu menurut idiom bahasa Ibrani yang lasib, kamu pemberontak yang sundal. Jadi sebenarnya aslinya itu omongannya pada ibunya. Tapi dianggap penghinaan kepada anak karena begitu tersinggung seorang anak kalau ibunya dikatakan demikian. Jadi jelas ini hanya bahasa penghinaan untuk Yonatan. Tidak harus ada kasus seksual di sana. Sedangkan kata-kata noda bagi perut ibumu, menurut Charles Ellicott dalam Ellicott Commentary, dia merasa bahwa dia mengatakan ibu akan berkata-kata itu berarti ibumu akan malu karena membawa engkau atau melahirkan engkau ke dunia ini. Itu saja artinya. Jadi terlalu naif mengartikan ayat ini sebagai kemarahan karena dosa homoseksual. Lalu soal ciuman. 1 Samuel 20 ayat 1 tadi. Ya, mereka bercium-ciuman. Lagi-lagi mereka karena pikirannya sudah negatif. Maka mendengar ciuman dipikir aneh-aneh. Padahal lagi-lagi dalam kebudayaan timur, oriental, ciuman itu sesuatu yang biasa. Menggambarkan tanda kasih. Coba lihat 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumlah dia. Samuel pernah cium Saul. Samuel sama Saul gay. 2 Samuel 19 ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberang sungai Yordan. Juga raja menyeberang. Dan setelah berpamitan dengan Barsilia dengan ciuman. Lalu kisah 20 ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Paulus gay. Dengan ini para penatua. Tidak. Ciuman dalam budaya oriental itu sebagai sesuatu yang wajar. Lambang kasih. Itu persis seperti kita orang Sabu dan orang Rote. Orang tua dari Nona Sabu boleh pasang belis setinggi-tingginya. Cukup kau datang bawa hidung. Cium dari ujung sana sampai ujung sini. Beres. Itu budaya. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya budaya seperti itu asing. Tak usah jauh-jauh. Mungkin orang Jawa terbiasa hanya
cipika cipiki. Tapi cium hidung ketemu hidung, itu hanya ada dalam budaya Timur. Pernah terjadi satu peristiwa waktu Pak Budi Asali ada di Kupang. Lalu kita diundang karena ada acara, saya lupa acara apa di rumahnya Bapak Sina. Habis PA suruh nyusul ke sana. Dan ketemulah kami dengan Bapak Sina tua dari Maulafa. Karena kita budaya sama, Bapak tua sorong hidung cium, kita cium. Nah, begitu pegang tangan dengan Pak Budi Asali, Bapak Sina tua langsung arah gerakan mau cium. Pak Budi kaget. Begitu hidung hampir ketemu hidung, Pak Budi sili, dia tunduk. Begitu dia tunduk, mendaratlah ciuman Bapak Sina di jidatnya. Setelah itu Pak Budi ketawa luar biasa, dia lari keluar setelah sini, kenapa? Aku dicium Pak tua itu. Bayangkan setelah, dia kok bisa cium aku di jidatku? Setelah itu duduk itu beliau masih ambil tisu. Saya bilang, memang dari sini orang cium jidat? Ya bukan, hanya karena Pak Budi silih sih. Ya toh, coba pasrah begini, hidung ketemu hidung. Dia bilang, oh begitu ya di sini ya. Iya begitu. Ya. Nah karena itu maka kalau kita tidak memahami budaya setempat, jangan menafsirkan sesuatu sesuai budaya kita. Mungkin bagi orang barat, cium hidung ketemu hidung aneh rasanya. Tapi bagi orang timur, itu wajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggapan bahwa Daud dan Yonatan adalah pasangan homoseks, anggapan yang keliru. Itu muncul dari eisegesis terhadap kitab suci. Dan menurut saya, penafsiran seperti itu menyangkali standar kasih umat Allah. Kedua, itu adalah fitnahan terhadap Daud dan Yonatan. Kasihan dua orang sahabat ini difitnah oleh orang-orang LGBT hanya untuk membenarkan pandangan mereka. Masih ada yang lain lagi. Ya. Masih ada yang lain lagi kasus yang mereka ambil sebagai pasangan gay. Misalnya Naomi dan Ruth. Karena Ruth berkata, kemanapun engkau pergi, aku pun pergi ke sana. Saya baca ada komentar, cintanya Naomi kepada Ruth seperti cinta Adam kepada Hawa. Mereka ulas bahasa aslinya dan sebagainya. Juga Daniel dan Aspenas, kepala pegawai di Babel, dianggap sebagai pasangan gay di dalam Daniel 1 ayat 9. Juga perwira Roma yang datang cari Yesus karena hambanya sakit. Mereka anggap bahwa perwira Roma itu, hamba yang sakit adalah pasangan homo dari perwira ini. Karena itu dia begitu merasa tidak enak kalau pasangannya itu sakit. Padahal zaman itu orang tidak peduli dengan hambanya. Lalu Yesus dan Yohanes pun dianggap gay. Karena apa? Di perjamuan terakhir, dadanya Yohanes itu, kepala Yohanes itu ada di dadanya Yesus. Itu karena bodoh. Ya, saya kan sudah jelaskan, kan itu perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah itu gaya duduknya mereka tidak normal. Gaya duduknya mereka setengah tidur, seperti saya jelaskan dalam khotbah Paskah. Karena setengah tidur, otomatis kepala saya ada di dada orang sebelah kiri. Kepala orang sini, di dada orang sana. Itu tidak ada urusan gay. Ya, tapi itu lagi-lagi fitnah antara Yesus dan Yohanes. Saya waktu baca itu, saya bilang, kalau saya Yesus tempelin bolak-balik dia. Gitu. Kurang ngajar itu ya. Nah, masih banyak kasus, tapi saya kira saya bahas dua saja. Dan dari sini, lagi-lagi saya simpulkan. Tidak ada satu ayat pun di kitab suci mendukung LGBT. Kedua, justru begitu banyak ayat menentang LGBT. Itu poin besar kedua yang saya bahas. Sekarang poin besar ketiga yang saya bahas. Bagaimana jika kaum LGBT berkata titik-titik? Nah di sini
saya tidak bicara soal argumentasi Alkitab lagi. Tapi saya hanya akan mengungkapkan alasan orang LGBT. Karena kita sering kali bertemu dengan mereka. Saya lagi-lagi peringatkan, saudara jangan anggap khotbah ini tidak relevan. Kalau 900 gay ada di Kupang, seperti saya bilang dalam pendahuluan bagian pertama, itu berarti bahwa saudara kemungkinan untuk berinteraksi dengan mereka sangat besar. Dan mereka selalu punya alasan. Baik alasan yang Alkitabiah yang sudah saya tuntaskan. Tapi ada alasan-alasan mereka yang tidak pakai dasar ayat. Nah di sini ada banyak. Tapi saya berikan 2 saja kata-kata mereka. Pertama, homoseksual bukan dosa dan tidak salah. Karena saya terlahir sebagai orang homoseks. Kalau ditanya, sejak kapan gay? Sejak dari kandungan ibu. Saya mungkin baru menyadari bahwa saya seorang gay. Di SMP atau di SMA. Tapi saya sudah adalah orang gay dari rahim ibu saya. Saya tidak pernah minta dilahirkan sebagai gay. Kira-kira begitu kata mereka. Sebenarnya apa yang mereka katakan sebagai terlahir sebagai orang homoseks belum tentu benar. Mereka suka memberikan begitu banyak penelitian ilmiah untuk mendukung bahwa LGBT memang terlahir demikian dari rahim ibunya. Bukan karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, bukan karena pengaruh keluarga. Jadi seperti yang Pak Bobby khotbahkan bahwa ini karena masalah keluarga, karena kehilangan figur seorang ayah kah, seorang ibu kah, mereka membantah itu. Mereka mengumumkan sejumlah penelitian terbaru bahwa LGBT itu sudah bukan pengaruh lingkungan. Semua dari dalam lahir sebagai gay. Bahkan sebuah penelitian terbaru yang saya baca mengatakan bahwa apabila kakak beradik semua laki-laki, anak terakhir punya kecenderungan gay lebih besar. Kecuali kakak-kakaknya ada sisipan perempuan. Atau kalau dia punya kakak semua laki, tapi masih punya adik. Tidak. Tapi kalau dia bungsu, tidak ada diselip perempuan, semua laki, kecenderungan gay. Itu penelitian mereka. Tapi saudara, tunggu dulu. Karena kalau kita omong penelitian ilmiah ada banyak. Dan penelitian ilmiah yang bertentangan dengan kesimpulan mereka pun banyak. Dan dilakukan bukan oleh orang-orang kelas 3, tidak. Para pakar yang sangat kredibel di dalam bidang mereka. Para ilmuwan. Mereka meneliti dan mereka punya kesimpulan yang bertabrakan dengan kesimpulan penelitian ilmiah yang dipakai oleh LGBT. Jadi mau percaya yang mana? Di sini saya tidak mau mempersoalkan masalah ilmiah. Saya tidak mengerti hal itu. Saya bukan ilmuwan. Saya hanya mau berkata pada kaum homoseks. Seandainya Anda memang terlahir sebagai homoseks. Mengapa saya katakan begini? Saya tidak peduli ada orang homo di sini atau tidak. Tapi yang pasti, yang mendengar khotbah saya nanti, pasti ada orang homo. Karena saya berkhotbah kepada saudara tidak pernah berpikir bahwa hanya saudara yang dengar khotbah saya. Saya selalu berpikir yang dengar khotbah saya adalah saya punya jemaat di sini, sedikit. Tapi saya punya ribuan jemaat di internet. Yang berlangganan akun YouTube saya. Yang selalu dapat pemberitahuan tentang upload video saya terbaru. 32.000 orang. Satu video saya lepas hanya hitungan jam. Sudah ribuan kali dilihat. Dan karena itu saya berkhotbah tidak semata-mata untuk saudara. Tapi saya berkhotbah untuk ribuan orang. Dan tidak menutup kemungkinan para gay, para lesbian mendengar khotbah saya. Karena itu di sini saya berkata, seandainya benar, abaikan penelitian ilmiah, seandainya benar, Anda memang dari rahim ibu sudah adalah orang homo. Itu sama sekali tidak berarti praktek homoseksual bukan dosa. Pertama,
Alkitab dengan tegas mengatakan homoseks adalah dosa. Di satu sisi Anda merasa lahir sebagai homo. Tapi di sisi lain kitab suci mengecam homo sebagai dosa. Di sini nampak ada dua hal yang bertabrakan. Pengalaman Anda pribadi dan pernyataan kitab suci. Sekarang Anda tinggal utamakan yang mana? Utamakan pengalaman Anda, buang kitab sucinya. Atau percaya kitab suci, abaikan pengalaman Anda. Pilih mana? Yang menjadi standar hidup Anda adalah kitab suci atau pengalaman. Di sini kekristenan saudara dipertaruhkan. Karena itu saya tidak percaya. Kalau gay yang merasa diri, homo yang merasa diri, dia memang tidak normal. Dan dia mau berjuang berubah. Saya masih yakin dia menjadi orang Kristen yang benar. Tapi kalau gay atau orang homo yang menganggap bahwa dirinya benar, saya tidak yakin kekristenan orang seperti itu. Mengapa? Karena kitab suci dengan tegas begitu. Bagaimana dia menjadi seorang Kristen yang baik. Pada saat yang sama, dia tahu ada begitu banyak kecaman kitab suci tentang homoseks. Tapi dia anggap itu benar. Karena dia lahir seperti itu. Dia rasa dia lahir seperti itu. Ingat nats pembimbing kita tadi. Saya baca kata-kata yang digaris bawahi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Salah atau tidak dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu firman Tuhan. Bukan dari pengalamanmu, bukan dari rasamu. Saya rasa sudah homo dari lahir. Saya tidak peduli apa yang kau rasakan. Tapi bagaimana dengan kitab suci? Itu tanggapan saya pertama. Kedua, kalau Anda menganggap bahwa homoseks bukan dosa karena terlahir demikian. Anda tidak pernah memilih menjadi seorang homo. Anda menganggap perasaan saya dari sononya sudah begitu. Saya bertanya, bagaimana dengan orang kleptomania? Kleptomania itu orang yang suka curi barang. Tidak ada rencana mencuri. Tapi dorongan dari dalam. Bukan karena butuh. Barang yang dicuri pun kadang-kadang remeh. Curi sisir. Ya, curi kaos kaki. Curi yang tidak penting-penting. Tapi itu dorongan dari dalam diri. Dari sononya sudah muncul kecenderungan mencuri. Orang kleptomania bisa berkata, saya tidak pernah minta jadi klepto. Saya dilahirkan dari rahim ibu saya sebagai klepto. Kalau begitu, Anda lahir sebagai kleptomania. Karena Anda lahir sebagai kleptomania, karena perasaan kleptomania sudah ada dalam diri Anda, sudah Anda bawa sejak dari rahim ibu Anda, maka mencuri bukan dosa. Begitu. Mencuri itu bukan dosa karena saya dari lahir dari rahim ibu sudah begitu. Kau mabukkah? Tidak peduli seorang kleptomania membawa perasaan aneh seperti itu sejak dia lahir. Tapi tetap tindakan mencuri itu dosa. Tidak ada kompromi. Bagaimana dengan seorang yang terlahir dengan nafsu marah yang besar sekali? Ada orang yang sabar, tapi ada orang yang sudah dari lahir memang pemarah. Saya lihat video ada anak kecil. Dia bawa kayu, marah-marah dia. Polisi dia minggir sana, minggir. Lu ini anak kecil begini. Dari mana dia mewarisi sifat marah itu? Marah yang meledak-ledak dari mana? Pembawaan dari dia lahir. Karena dia membawa perasaan, emosi dan kemarahan yang meluap-luap dari dia lahir. Maka dia boleh marah-marah siapa-siapa saja dan itu tidak salah. Begitu. Tidak bisa. Kau boleh lahir dengan nafsu marah seperti itu. Tapi waktu kau marah sembarangan kau tetap salah. Bagaimana dengan orang hypersex? Yang rasanya kalau berhubungan seks dengan satu orang tidak cukup. Dia mesti dengan 10 orang. Saya tidak pernah minta menjadi orang hypersex. Saya terlahir dengan perasaan seperti itu. Jadi kau rambang 10 orang pun tidak salah. Karena kau lahir begitu.
Tetap salah. Karena itu dengar baik-baik orang-orang homo ini. Sekalipun benar kau lahir demikian, tapi itu tidak berarti bahwa homoseks bukan dosa. Itu tetap dosa yang dikecam oleh firman Tuhan. Itu kata-kata alasan mereka pertama. Sekarang alasan kedua. Alasan kedua adalah homoseksual bukan dosa dan tidak ada salah. Karena homoseksual tidak merugikan orang lain. Yang penting kan kami tidak merugikan orang lain. Nah, masalahnya saudara, apakah sesuatu baru dosa kalau itu merugikan orang lain? Ternyata kitab suci menyatakan tidak merugikan orang lain pun bisa dosa. Contohnya apa? Dosa Victor. Apa itu dosa Victor? Pikiran kotor. Sekarang coba lihat Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Lihat perempuan dan menginginkannya. Ini bukan berarti ada cewek lewat di situ terus kita, wih bagus ya, terus bersinah. Tidak. Namanya kan kita manusia kan mengagumi ciptaan Tuhan, itu kan juga bagus tuh. Kalau kita lihat orang cantik, oh Sandy, penyair bernyanyi, penyanyi bersyair, lihat wajahmu. Nah, begitu kan apa-apa. Maksudnya di sini memandang perempuan serta menginginkannya di dalam Alkitab terjemahan lama. Barang siapa melihat perempuan dan bergerak syahwatnya. Lalu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang, barang siapa melihat perempuan dengan nafsu birahi, sesungguhnya ia sudah bersinah dalam hatinya. Jadi coba bayangkan, kalau saya duduk di sini terus ada perempuan lewat, terus saya pikiran kotor, saya bayangkan yang jorok-jorok tentang dia. Apakah saya merugikan perempuan itu? Tidak. Dia jalan terus dan tidak merasa dirugikan apa-apa. Pikiran kotor saya tidak merugikan siapapun. Tapi oleh Alkitab dianggap perzinahan dalam hati. Dan itu dosa. Berarti dosa itu tidak terletak pada merugikan orang lain atau tidak. Karena itu kalau menganggap bahwa kami homoseks tidak dosa karena kami tidak merugikan siapapun, salah. Kalau benar bahwa homoseks tidak merugikan orang lain, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah homoseks merugikan diri atau tidak? Merugikan diri sendiri atau tidak? Itu pertanyaan. Saya membaca sebuah penelitian ilmiah. Saya tidak tahu benar atau tidak, karena ini juga kontroversial. Tapi saya ungkapkan saja. Saya membaca sebuah penelitian ilmiah mengatakan bahwa kemungkinan lebih dari 50% orang-orang homoseks itu mengalami depresi. Laporan dari Health24.com mengatakan resiko bunuh diri melonjak lebih dari 200% jika seorang individu telah terlibat dengan gaya heteroseksual. Resiko bunuh diri lebih dari 200%. Juga umur para homoseks adalah rata-rata 24 tahun lebih pendek dari orang-orang heteroseksual. Bagi orang lesbian, kemungkinan untuk mengalami kanker payudara lebih besar kemungkinannya. Ini dari hasil penelitian. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu kepastian itu. Tapi satu yang pasti adalah para homoseks menyumbang cukup besar, sangat besar untuk angka penderita HIV/AIDS. Itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak mengakibatkan HIV/AIDS dan juga penyakit menular seks lainnya kalau Tuhan sudah menetapkan hubungan seks yang standar, tapi kau bikin yang lain sendiri. Coba, bagaimana seorang lesbian berhubungan seks? Mau tidak mau mereka pakai alat bantu. Bagaimana orang gay berhubungan seks? Mereka melakukan pada tempat yang tidak seharusnya. Tempat yang Tuhan tidak rancang untuk itu. Yang itu Tuhan ciptakan untuk fungsi yang lain. Tapi kau alih fungsi. Iya kan? Bagaimana tidak itu mengakibatkan penyakit-penyakit yang mematikan? HIV/AIDS. Saya tidak tahu perkembangan. Tapi kalau benar sampai sekarang belum ada obatnya. Belum lagi. Kalau dia biseks,
Sudah AIDS, berhubungan lagi dengan istri di rumah, menularkan pada istri. Istri-istri yang tidak tahu apa-apa terkena AIDS. Apakah itu tidak merugikan orang lain? Tapi seandainya kita abaikan istri-istri terjangkit, saudara sendiri yang kena AIDS, apakah itu tidak merugikan diri? Dan apakah merugikan diri sendiri bukan dosa? Lihat Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah dirimu sendiri. Kalau kamu homo dan membawa penyakit begitu banyak dalam dirimu, kamu tidak mengasihi diri sendiri. Dan tidak mengasihi diri sendiri bertentangan dengan ayat ini. Dan itu dosa. Itu dua jawaban saya. Sekarang saya masuk pada poin yang terakhir. Poin keempat, bagaimana sikap kita terkait LGBT atau homoseks ini. Bagaimana sikap kita terhadap LGBT dan homoseks ini. Mereka ada di sekitar kita. Sangat mungkin kita berinteraksi dengan mereka. Bagaimana sikap kita? Di sini saya akan bagi dua, yaitu sikap kita terhadap orang LGBT dan sikap orang LGBT sendiri terhadap apa yang mereka alami. Sekarang saya mulai yang pertama. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang LGBT dan homoseks ini? Di sini dengan cepat saya akan berikan. Pertama, kita harus berhati-hati. Kita mesti hati-hati. Mengapa harus hati-hati? Karena LGBT ini bukan hanya satu gejala individual. Tidak. Tapi ini lebih daripada itu. Ini sebuah gerakan yang mempengaruhi dunia. Kita sudah dengar dari Pak Bobi bagaimana mereka perjuangan di seluruh dunia untuk melegalkan mereka. Maksud saya adalah kaum LGBT ini berjuang menularkan virus LGBT ini. Sehingga banyak orang terjerumus kepada perilaku homoseks. Padahal aslinya mereka heteroseks. Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, guru besar psikologi dari Universitas Indonesia. Dia menulis, dia menjelaskan mengapa dia begitu keras terhadap kaum homo ini. Ya, saya tidak kutip seluruh tulisan, saya penggal tulisannya. Dia mengatakan, saya sedang bicara tentang sebuah gerakan, organized crime, yang secara sistematis dan masif sedang menularkan sebuah penyakit. Sekali lagi, bagi saya ini bukan semata perilaku partikular, sebuah kerumunan, bahkan bukan lagi semata-mata sebuah gaya hidup, tapi sebuah haraka, sebuah movement. Terlalu paranoidkah kesimpulan ini? Saya telah mengumpulkan begitu banyak kesaksian di kampus-kampus tentang mahasiswa-mahasiswa normal kita yang dipenetrasi secara masif agar terlibat dalam LGBT dan tak bisa keluar lagi darinya. Perilaku mereka sangat persis seperti sebuah sekte, kultus atau gerakan-gerakan eksklusif lainnya. Fanatik, eksklusif, penetratif, dan indoktrinatif. Ya, ini telah berkembang menjadi sebuah sekte seksual. Kenapa mereka perlu menjadi sebuah gerakan? Karena target mereka tak main-main. Mendorong pranata hukum agar eksistensi mereka sah secara legal. Dan untuk itu mereka membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, jumlah mereka harus signifikan secara statistik. Sehingga layak untuk mengubah asumsi, taksonomi, dan kategorisasi. Kedua, keberadaan mereka telah memenuhi persyaratan populatif. Sehingga layak disebut sebagai sebuah komunitas. Ketiga, perilaku mereka telah diterima secara normatif menurut persyaratan kesehatan mental dari WHO. Untuk memenuhi ketiga hal ini, maka organisasi ini harus mampu menularkan penyimpangannya secara eksponensial kepada lingkungannya. Mereka telah mempelajari hal itu dari keberhasilan perjuangan saudara-saudara mereka di Amerika Serikat. Mereka sadar pertumbuhan jumlah mereka hanya bisa dilakukan lewat penularan. Mengingat mereka tak mungkin tumbuh lewat keturunan. Mereka sadar tanpa penularan mereka akan punah. Kenapa harus menyasar mahasiswa? Sebenarnya yang ingin mereka sasar ada dua. Pertama mahasiswa dan yang kedua institusi akademik. Mereka menyasar mahasiswa karena mahasiswa adalah generasi galau identitas dengan kebebasan tinggi dan tinggal di banyak tempat kos. Sedangkan institusi akademik perguruan tinggi mereka butuhkan untuk menguatkan legitimasi ilmiah atas kenormalan mereka. Mereka bergerilya secara efektif dengan dukungan payung HAM
dan institusi internasional. Jadi ini bukan hanya gejala, ini gerakan. Mereka lagi berusaha, berekspansi, cari banyak pendukung supaya mereka bisa punya suara untuk perjuangan legalitas hukum mereka di dunia dan secara khusus di Indonesia. Karena itu saudara, dengar baik-baik, hati-hati. Sasaran mereka adalah lembaga-lembaga akademik, kampus-kampus. Tidak terkecuali kampus-kampus teologi, tapi juga para mahasiswa yang galau identitas, yang masih mencari-cari identitas, tinggal di tempat kos. Maka berhati-hatilah. Kita bukan sedang berhadapan dengan seorang, dua orang, tiga orang LGBT. Kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar untuk mempengaruhi dunia. Karena itu untuk pemuda-pemudi, para mahasiswa, hati-hatilah dengan pergaulan Anda. Terlebih lagi para pemuda, kalau Anda itu imut-imut, seperti Joji misalnya, punya body six pack, hati-hati. Coba saudara lihat ini. 80% gay menyukai pria six pack. 80% wanita justru suka pria buncit. Saya baca di sini, kenapa 80% wanita suka pria buncit? Karena pria buncit mungkin tidak menarik bagi lawan jenis. Sehingga kalau mereka sudah memiliki kemungkinan ditaksir orang, itu lebih kecil. Tapi bagaimana kalau para gay tidak suka yang buncit? Mereka suka yang body bagus. Coba lihat, saya kutip dari web ini. Para gay justru cenderung menyukai pria six pack untuk dijadikan pasangannya. Alasannya adalah kepuasan dan sensasi. Semakin macho dan six pack pasangannya, maka semakin puas pula. Tidak peduli di luar sana si pasangannya dikagumi oleh ratusan orang lain. Riset yang dilakukan oleh Dr. Reynolds dari Los Angeles mengatakan 80% pria penyuka sama jenis memilih pria six pack dibanding pria buncit. Karena itu yang punya badan bagus, hati-hati. Pak Semi, hati-hati. Coba lihat ini. Ini bahaya. Bahaya. Tapi kalau yang ini aman. Itu aman. Karena itu saya keluar malam, pulang malam pun saya tidak terlalu ragu. Tapi Joji, kasih tahu lu lu jam 9 semua mesti masuk rumah. Hati-hati. Dan berikut tandai ciri-ciri orang gay, khusus laki-laki. Ada banyak ciri. Tapi ada salah satu ciri yang menonjol, saya kutip dari web ini. Tatapan mata yang tajam kepada seorang pria. Biasanya seorang pria gay akan menatap tajam dan memberikan arti tersendiri kepada seorang pria gay lainnya. Terlebih jika mereka memiliki hubungan. Begitu juga dengan seorang pria normal yang tidak bisa berkedip ketika melihat seorang wanita cantik. Ya. Para orang tua, perhatikan dengan siapa anak saudara bergaul. Kalau dulu saudara hanya waspada terhadap lawan jenis, kawan lawan jenis dari anak saudara, sekarang waspadai juga kawan sesama jenis dari anak saudara. Yang kita lakukan waspada. Ini satu gerakan besar. Kedua, yang mesti kita lakukan, kita tidak boleh membenci atau mengucilkan mereka, tapi mengasihi mereka.
Tapi juga tidak boleh bertoleransi terhadap paham dan praktik mereka. Kasihi mereka, tapi tidak boleh kompromi. Tidak boleh toleransi terhadap pandangan mereka. Dua hal ini sukar. Saya harus mengasihi orangnya. Tapi saya harus tidak terima pandangan dan prakteknya. Saya harus terima orangnya. Tapi tolak pandangannya, prakteknya. Ini sukar. Dan banyak orang jatuh kepada salah satu saja. Ada orang yang saking tidak suka pandangan dan prakteknya, orangnya dibenci. Dan pada tanggal 3 April kemarin di Los Angeles, seorang pria bernama Sehada Khalil Isa, dia membunuh anaknya sendiri Amir Isa, umur 38 tahun. Menembaknya dengan senapan, menikamnya karena tidak mau anaknya menjadi gay. Perhatikan ini beritanya dari Detik News. Seorang ayah di Los Angeles tega bunuh anaknya yang gay. Baca sendiri beritanya di internet. Tapi ada orang yang saking sayang orangnya lalu menyetujui paham atau prakteknya. Di bagian pertama saya sudah tunjukkan perkembangan di Kota Kupang. Bahkan saya tampilkan pendapat pandangan-pandangan dari para gay, homoseks di Kupang. Dan waktu itu saya mengungkapkan ada seorang gay di Kota Kupang yang namanya Natasha Gonsalves Nahak. Ayahnya itu namanya Wilhelmus Nahak di Kupang sini. Dia bicara kepada Tribun News tentang anaknya, anak laki-lakinya yang gay. Dia bilang begini, dari Tribun, Wilhelmus mengaku tidak malu memiliki anak waria. Kalau saya malu, apalagi kalau saya menyiksanya, memukulinya, maka pasti saya akan berdosa. Baik tidak baik, Natasha tetap anak saya dan saya bangga meski dia seorang waria. Kata kakek 5 cucu ini. Wilhelmus menilai hal itu ujian iman baginya. Dan dia selalu berpesan agar Natasha terus menjaga diri dan tidak bikin masalah hingga berurusan dengan hukum. Saya pesan, harus rajin ke gereja, berdoa, dan berbuat baik bagi saudara dan orang lain. Jangan sakiti hati orang, kata Wilhelmus. Mengenai pacar anaknya, kata Wilhelmus, dia sering berpesan kepada laki-laki yang memacari anaknya, agar bisa menjalin hubungan dengan baik. Jika cocok silakan terus bersama, tapi jika tidak cocok berpisahlah dengan baik dan tidak saling dendam. Saya serahkan semua kepada Natasha. Jika dia mau kembali sebagai laki-laki normal dan memberikan keturunan pada saya bahagia. Tapi kalau dia tidak mau, dia mau tetap jadi waria dan hidup bersama pria, saya juga bahagia. Itu pilihan hidupnya. Terlihat Pak Wilhelmus mengasihi anaknya. Tapi gagal justru menjadi longgar di dalam prinsip. Sehingga dia bertoleransi terhadap paham dan praktek anaknya. Kalau yang di Los Angeles tadi sangat berpegang keras pada paham, orangnya dibunuh. Yang ini sayang anak, prinsipnya, kebenarannya dibuang. Kedua sikap ini salah. Dibutuhkan hikmat untuk menjalankan keduanya bersama-sama. Mengasihi orangnya tanpa membenci paham atau perilakunya. Menerima orangnya, menolak paham perilakunya. Saya kutip kata-kata Keisha Bethany. Mengasihi kaum LGBT bukan dengan cara menyakiti mereka. Tapi juga tidak dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk terus mengingkari kodrat yang sudah ditentukan Tuhan bagi mereka. Sikap membiarkan dan memberi ruang bagi perilaku LGBT adalah juga berdosa. Kaum LGBT perlu didampingi dan diberi perhatian khusus secara rohani. Hanya dengan doa, dengan mendalami firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus sajalah mereka bisa disadarkan, disembuhkan dan dapat hidup normal sesuai kodratnya. Mereka perlu dibantu agar dapat berdamai dengan kenyataan dan menerima kodrat mereka. Karena sikap mengingkari kodrat, menolak kodrat, pasti akan menuai dosa dan hukuman. Sama seperti yang dialami oleh penduduk Sodom dan Gomora. Menarik kata-kata kisah ini.
Salah satu bentuknya adalah berdoa bagi mereka. Saya kira kalau memang ada 900 orang di Kupang, gereja perlu berdoa. Pernahkah komisi doa sudah berdoa untuk kaum gay? Kalau belum, ini menjadi salah satu agenda doa kita. Tanggal 6 Mei nanti gereja akan melakukan doa puasa. Saya harap bahwa persoalan LGBT menjadi salah satu pokok doa kita di dalam acara doa puasa itu. Mengasihi orangnya, menolak pahamnya. Coba perhatikan apa yang Yesus lakukan di Yohanes 8 ayat 11 tentang perempuan yang kedapatan berzinah. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Dia mengasihi orangnya. Tapi jangan berbuat dosa. Dia tidak menyetujui dosanya. Artinya sekalipun itu sukar, tapi bisa. Yesus dimarahi oleh ahli-ahli Taurat karena dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia bersahabat dengan orang-orang berdosa. Dan Yesus memang dikenal sebagai friend of the sinner, sahabat orang berdosa. Tapi apakah dia pernah menyetujui dosa mereka? Tidak. Berarti di sini butuh hikmat untuk seperti Yesus. Membuang para homoseks, mengucilkan para homoseks, membenci para homoseks, hanya akan mempersulit penyembuhan mereka. Beberapa video yang saya lihat kesaksian mereka berubah karena apa? Karena waktu cerita ke keluarga, mereka kira mereka akan dibuang. Ternyata keluarga tidak membuang mereka. Pada akhirnya itu menjadi satu titik yang menentukan perubahan mereka. Yang ketiga, kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Maksud saya langkah-langkah antisipatif ini khusus bagi orang tua. Perhatikan sungguh-sungguh perkembangan anak saudara, terutama yang masih kecil. Sejak dari dia bayi, bertumbuh menjadi kanak-kanak, perhatikan. Perhatikan perilaku mereka, kebiasaan mereka, dengan siapa mereka berteman, bermain apa. Itu perhatikan. Mengapa? Supaya kalau saudara melihat ada gejala yang aneh, ada perilaku yang aneh, ada permainan yang aneh, yang tidak cocok dengan jenis kelaminnya, segera antisipasi. Lihat gaya jalan anaknya gimana. Gaya dia ketawa bagaimana. Kalau seorang laki-laki suruh pukul, dia akan gini. Ya. Ya. Tapi kalau gini. Ya kan? Lihat gejala itu. Coba lihat satu video ini. Ya. Saudara perhatikan anak ini, memang video sudah besar. Tapi lihat baik-baik perilaku anak saudara saya kecil. Kalau dia ada gejala-gejala seperti ini. Ya. Kalau perlu paksa dia untuk berubah dari itu. Dan secara pengalaman. Ada banyak orang yang menunjukkan gejala homo. Berhasil diubah karena antisipasi, langkah antisipasi sejak kecil. Ada seorang yang punya pengalaman tentang itu yang akan berbagi dengan kita pagi ini, siang ini. Saya persilakan. Cek baik. Selamat siang, saudara semua. Baik, jadi saya akan bercerita bagaimana minggu lalu itu setelah Pak Esra berkhotbah dan sudah pulang gereja, kita dan teman-teman di sini bercerita bagaimana ada teman-teman kami juga yang punya riwayat seperti itu, namun akhirnya bisa berubah menjadi normal kembali. Ya, jadi
Saya sempat omong dengan Pak Ezer, saya tidak mau cerita di sini. Karena saya kalau lihat orang terlalu banyak gugup juga. Tapi ini kan cerita orang, bukan saya pribadi. Saya bukan. Jadi saya bercerita saja. Itu tegas ya, ini cerita tentang orang. Ini bukan kesaksian saya, tapi orang. Baik, saya akan bercerita. Saya punya teman, punya adik. Itu dia waktu dari kecil dia hobinya itu bermain sama perempuan, teman sebaya. Di situ mereka main bongkar pasar. Dia laki-laki ya? Laki-laki. Ya. Main rumah kema, di situ nanti dia berperan sebagai ibu. Dan dia mulai masak-masak dan akhirnya saya lihat, wah ini anak nih gawat nih, bahaya. Dengan waktu itu tidak ada yang kasih tahu. Jadi mereka juga pikir itu karena teman sebaya bermain-bermain jadi ketinggal. Akhirnya dia terus berkembang. Sampai SMP dia mulai pakai lipstik. Bedak dan ini tidak normal kan sebagai seorang laki-laki seperti itu. Jadi tapi mama dan saudara-saudara yang lain juga sudah memberikan nasihat, masukan, tapi rupanya dia tetap terus bermain dengan teman-temannya untuk main yang permainan ini perempuan seperti itu. Akhirnya dari bahasanya, gaya jalannya seperti PSR tadi bilang juga bahwa itu memang sudah menunjukkan ciri-ciri perempuan seperti itu. Akhirnya kita inisiatif untuk karena kita di situ ada kegiatan rutin setiap sore itu adalah bermain bola. Nah, ketika mau bermain bola ini kita tangkap dia. Kita tangkap dan dia masuk dalam tim. Jadi kalau dia tidak mau bermain bola kita pukul. Lu tidak boleh bermain dengan dengan permainan perempuan. Lu laki-laki harus bermain bola. Jadi waktu kalau kita berbola kita tahannya semacam takut sekali ya. Jadi aduh luar biasa pergumulan. Tapi yang luar biasa adalah bahwa keluarganya ini juga takut Tuhan. Ini yang mungkin perlu dicatat juga bahwa dia terus didoakan, digumuli, akhirnya dengan Tuhan mengizinkan kita juga untuk membuat dia untuk bermain permainan laki-laki, tidak boleh dengan perempuan. Akhirnya pola gaya hidupnya itu berubah. Dia bahasa tubuhnya tidak lagi perempuan. Kalau dulu dia kalau ketemu kita itu tahu, Kak mau gimana? Dia sekarang sudah kerja, jadi kalau ketemu saya itu biasa, kakak bro tambah sibuk itu sudah berubah dia. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur juga bahwa dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kemudian ada satu lagi kesaksian, ini juga teman saya, mereka laki-laki semua, dan bapak mamanya ini waktu masih kecil itu mereka berkelahi dan pisah. Jadi mereka dalam rumah ini kehilangan figur ayah dan juga figur seorang ibu. Akhirnya dari 4 laki-laki ini semuanya itu punya ciri-ciri sudah mau menjurus ke perempuan. Karena apa? Bapak, mama tidak dalam rumah lagi. Jadi mereka tiap hari itu bermain sama tante-tante di sebelah rumah mereka. Jadi akhirnya di sana mereka disuruh kupas bawang, potong sayur, goreng, tumis dan sebagainya. Akhirnya ya sudah itu terbentuk sudah di situ. Hari-hari bergosip. Jadi akhirnya 4 laki-laki ini punya ciri-ciri. Jadi dengan terpaksa kita teman-teman punya inisiatif hela mereka main bola, kejar layang-layang dan sebagainya. Akhirnya yang satu ini yang dia betul-betul sangat dikasihi oleh ibunya, sehingga dia bilang karena mama sudah jalan ketinggal saya mau jadi seperti mama. Akhirnya dia tidak mau terima nasihat, masukan, dan dia yang bertahan cantik sampai hari ini. Ya, jadi ini kemarin saya terakhir ketemu dia itu sangat cantik saya lihat memang. Tapi 3 orang saudaranya yang lain itu yang satu sudah menikah dan yang lain itu normal. Hanya dia yang tidak mau dinasihati dan tidak mau didoakan, akhirnya dia tetap seperti itu. Dan memang saya lihat dia cantik persis seperti mamanya. Lipstick dan sebagainya luar biasa. Tapi itu ada 2 kesaksian di mana keluarga yang takut Tuhan dan keluarga yang tidak mengenalkan Tuhan di situ. Keluarga yang takut Tuhan ini selalu mendoakan dan mereka juga bereaksi untuk menasihati. Jadi kalau kita bapak mama semua yang sudah melihat gejala anak-anak seperti itu, jangan toleransi, sayang. Kalau bisa kasar-kasar. Karena nanti kalau mereka sudah ada di lingkungan, sudah ada di lingkungan yang besar komunitas, itu
sangat berat. Ada satu teman saya juga, dia itu, ya ini terakhir. Dia dari kecil itu dimanja, sangat dimanja sampai besar. Mama lihat keadaannya sudah seperti, karena aktivitas dengan perempuan paling banyak, sudah agak kenona-nonaan. Dan mama tidak nasihat lagi, tinggal terus. Akhirnya sampai besar dia betul-betul menyukai laki-laki. Saya karena juga teman, saya sering omong, bilang, weh bro stop sudah begitu. Tadi bilang, Om Alan jangan atau salah berabek. Berabek. Jadi sangat susah kalau sudah besar. Jadi kalau sudah punya gejala dari kecil-kecil, didoakan, dan kalau bisa keras-keras. Tidak usah takut, karena itu salah. Ya. Mungkin itu sedikit dari. Terima kasih. Terima kasih Pak Esra. Ya. Awalnya dia gugup, tapi setelah panas dia tambah lagi satu cerita. Ya, jadi intinya adalah mereka bisa diubah. Orang tua harus hati-hati, perhatikan, awasi perkembangan anak. Ya, jangan sampai hanya kerja masuk pagi, pulang sudah malam, tidur, lalu pagi pergi lagi. Anak-anak tidak ini. Papa mama tetap harus punya waktu bercerita, berdoa, bergaul, bermain bersama anak-anak. Sekarang kedua, yang terakhir. Bagaimana sikap saya, bagaimana sikap kita atau sikap saya kalau ternyata kita atau saya sendiri adalah homoseks. Saya tidak tahu ada di sini atau tidak, tapi yang pasti di luar sana ada banyak. Saya akan berikan dengan singkat. Kalau saudara adalah seorang homoseks, pertama yang haruslah sadarlah bahwa LGBT adalah dosa. Sebagaimana kitab suci, tidak peduli apapun yang Anda rasakan, sadar itu dosa. Kedua, jangan berusaha membenarkan diri saudara dengan alasan apa saja. Terutama memprintir ayat-ayat kitab suci dengan berbagai tafsiran yang aneh-aneh. Ingat, salah satu pekerjaan setan adalah pakai ayat, tapi memprintir ayat-ayat sehingga berubah maknanya. Di sini saya berikan lagi satu kutipan dari Kesia Betani. Ini mungkin dikhususkan bagi para homo. Hidup ini hanya sekali dan sebentar. Jangan membuang waktumu untuk merubah kodrat yang sudah Tuhan tetapkan bagimu. Jangan mencoba menyempurnakan menurut pikiran dan caramu sendiri. Karena segala upaya menyempurnakan diri sendiri sebenarnya upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada Tuhan. Ketiga, berdoa, mintalah kepada Tuhan agar Dia mengubah orientasi seks Anda, dan berjuanglah untuk tidak menuruti orientasi seks yang salah itu. Pemazmur mengajarkan satu doa yang menarik. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berdoalah. Keempat, hindari pertemuan dengan sesama kaum homo. Ingat, saya berikan kutipan kembali dari bagian pertama yang sudah saya bahas. Dari Tribun News. Menurut Charlie inilah salah satu LGBT di Kupang. Menurut Charlie, ratusan lesbian yang berada pada 20 titik di Kupang rutin berkumpul untuk diskusi, nonton bareng film motivasi, berbagai pengalaman, dan saling menguatkan. Untuk sekarang kegiatan kami masih sebatas penguatan intern. Bagaimana kami bisa lebih dulu menyadari keberadaan, bisa tahu dan paham tentang LGBT, sehingga bisa siap menghadapi berbagai tantangan, dan bahkan akhirnya mau dan bisa membuka diri kepada masyarakat. Mereka ada pertemuan di sini, ratusan orang dalam 20 titik di Kupang ini. Kalau saudara seorang homo dan dapat undangan pertemuan motivasi atau nonton film motivasi,
tolaklah. Jangan sekali-kali pernah ikut. Atau kalau saudara sudah ikut pertemuan itu, berhentilah sekarang. Mengapa? Saudara akan semakin sulit berubah kalau saudara bergaul dengan mereka. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kelima, hindari pornografi dan propaganda tentang homoseksualitas. Rajin baca dan renungkan firman Tuhan. Hindari semua yang menimbulkan hasrat amoral. Termasuk pornografi, acara-acara TV atau majalah-majalah mode yang lalu membuat Anda jatuh ke dalam dosa itu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebagai gantinya, isi pikiran saudara dengan hal yang negatif, terutama firman Tuhan. Seorang remaja homo yang lagi berusaha untuk terlepas, dia mengatakan, setiap kali dorongan homoseksual muncul, saya merenungkan ayat favorit saya. Itu kesaksian dia. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan ayat kita tadi, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bisa mengubah saudara. Dan yang keenam, jangan pernah menyerah. Tidak ada yang bilang perjuangan melawan apa yang di dalam itu mudah. Tidak ada yang bilang perjuangan saudara berat, tapi kalau saudara belum berhasil, jangan menyerah. Maksud saya dengan jangan menyerah ini, jangan akhirnya mengakui bahwa kodrat saudara memang begitu. Tidak, itu salah. Jangan menyerah dalam arti jangan akhirnya saudara mempunyai hubungan cinta dengan sesama jenis. Terus berjuang. Selama masa perjuangan, kalau saudara merasa belum ada perubahan, sadarlah. Itu mungkin duri dalam daging yang Tuhan masih izinkan ada di dalam dagingmu. Supaya apa? Supaya seperti Paulus mengatakan, supaya dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Ingat, ada banyak orang homoseks yang berjuang seperti Anda dan mereka berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang ciptakan Anda. Dia tahu bagaimana memperbaiki Anda. Saya akan menutup semua rangkaian khotbah LGBT 5 kali ini dengan kesaksian mantan gay yang akhirnya dipulihkan Tuhan. Kita lihat video ini. Dari kecil gue cenderung untuk menjadi seorang sosok seperti perempuan. Gue suka berbau hal-hal perempuan. Gue merasa kehilangan identitas diri dan gambar diri gue. Gue adalah seorang laki-laki, tapi entah kenapa perasaan gue dan pola pikir gue bahwa gue adalah seorang wanita. Padahal gue tahu dengan kondisi fisik gue adalah seorang laki-laki. Ketika gue SMP, gue bener-bener yang udah tahu namanya cowok yang ganteng, cowok yang tampan. Itu yang bikin gue bener-bener tahu perasaan gue, gue sukanya sama cowok, gak suka sama cewek. Disitulah gue mulai nih kenal dunia internet. Bahkan gue juga masuk satu jaringan untuk chatting, dan itu juga khusus untuk kaum gay. Akhirnya gue pacaran dengan mereka, menjalin hubungan relationship antara seperti layaknya wanita dengan pria. Tapi ini yang gue jalin adalah gue bersama seorang pria juga. Perasaan itu semakin meyakinkan gue bahwa gue adalah seorang homoseksual. Sempat terpikir sama gue, apa gue salah diciptakan ya? Sempat gue komplain, Tuhan, kok lu jahat banget sih sama gue? Kok lu bikin gue seperti ini gitu? Lu gak bikin gue untuk menjadi real lelaki atau real perempuan, tapi gue terjebak dalam dua alam yang benar-benar bikin gue sangat-sangat bingung saat itu. Akhirnya gue meyakinkan diri gue sendiri, wah, gue harus merubah diri gue harus sama seperti wanita. Bahkan gue sempat
Untuk beberapa kali gue suntik hormon untuk merubah fisik. Bahkan dari fisik yang gue sama sekali tidak punya, akhirnya gue bisa punya lewat suntik hormon itu. Kata hati yang mengajak gue berubah, itu buat gue udah gak mempan. Karena yang gue pikirkan saat itu adalah kepuasan gue dan hawa nafsu gue itu harus terpenuhi. Karena pada saat itu juga gue punya keahlian untuk make up. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang teman gue ngajakin untuk menyalurkan bakat make up gue, untuk mengajarkan make up di satu tempat. Ketika rencana gue untuk menyalurkan bakat make up gue kepada orang-orang, justru gue semakin kenal dengan seorang pria. Dan itu baik banget. Baiknya bukan untuk hal-hal yang aneh, tapi itu justru membawa gue kepada satu titik terang. Dia pernah nanya gue, mau sampai kapan kamu seperti ini dalam dunia homoseksual? Dibawa kemana masa depan lu? Seperti itu. Pertanyaan itu selalu timbul dalam benak gue. Gue capek dengan kehidupan gue, menjalani kehidupan gue sebagai wanita saat itu. Dan gue udah merasa berpikir masa depan gue udah hilang. Ketika gue berdoa, gue bener-bener yang merasa bersalah banget sama Tuhan. Gue udah ngecewain Tuhan. Dan disitu yang bener-bener gue hanya bisa doa dan nangis sama Tuhan. Tapi disitu juga tiba-tiba ada orang, dia mendoakan gue dan gue semakin termotivasi untuk gue mau raih lagi terang yang bener-bener dalam Tuhan, yang kembalikan lagi bahwa gue ini adalah seorang pria. Gue bukan lagi seorang wanita, gue bukan lagi seorang homoseksual, tapi gue bener-bener real pria. Untuk intimidasi iblis itu, untuk masalah hawa nafsu memang kadang suka datang. Tapi ketika hawa nafsu itu datang, gue tahu gue harus menghubungi siapa tiba-tiba. Jadi gue suka sharing dengan mereka, gue suka minta mereka untuk doain gue. Dan justru itulah yang membuat gue semakin bisa melawan apa yang dalam diri gue. Pengertian dan kebenaran yang gue kenal sekarang adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh pria ataupun pria yang terperangkap di tubuh wanita. Segala sesuatunya itu Tuhan ciptakan baik. Yang salah hanya adalah satu, pola pikir kita sebagai manusia. Pengertian saat ini akan gambar diri gue adalah seorang pria yang diciptakan Tuhan sempurna. Bahkan gue sangat berharga di mata Tuhan, yang berguna bagi orang-orang sekitar gue dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saat ini kegiatan gue adalah gue tergabung di satu LSM dan gue mengajar anak-anak di daerah kumuh, mengajari mereka pelajaran sekolah mereka. Gue semakin senang dengan kehidupan gue dan gue tahu gambar diri gue yang sejati dalam diri gue. Gue benar-benar sangat bersuka cita dengan kehidupan gue sekarang. Takutan terus ya, karena perbuatan saya itu perbuatan yang berdosa dan saya rasakan itu saya sudah tidak kuat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Udah capek saya.
saya lakukan dalam diri saya sudah bereskan pergumulan saya, kepahitan yang ada di diri saya ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam pembahasan kami tentang LGBT ini. 5 kali di gereja ini kami bahas soal LGBT. Kami sadar bahwa kami dekat dengan mereka, kami berinteraksi dengan mereka, kami saling bersinggungan dengan mereka. Lebih daripada semua yang sudah kami pahami dari teks-teks Alkitab, tolonglah kami untuk berbijaksana, tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah kami boleh meniru apa yang Yesus lakukan. Sementara menolak dan tidak berkompromi dengan semua dosa yang ada, tapi tetap menjadi sahabat dari orang-orang berdosa. Tuhan boleh pakai kami untuk membawa pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tapi kami juga berdoa untuk para homoseks yang ada di lingkungan kami, di kantor kami, di gereja kami, di kota kami, atau bahkan siapapun juga yang mungkin akan melihat khotbah ini. Biarlah apa yang sudah kami bicarakan ini, Roh Kudus boleh pakai untuk berbicara di hati setiap mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang tahu memperbaikinya apabila rusak. Kalau engkau melihat mereka yang berada dalam pergumulan yang berat, kami percaya engkau mengerti setiap tetesan air mata. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai kami menjadi alat untuk menyatakan kebenaran dan keselamatan bagi mereka. Tolong kami supaya kami tidak membenci atau mengucilkan mereka. Dan tolong kami juga supaya kami tidak pernah mengkompromikan kebenaran dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam 5 kali khotbah ini. Biarlah semua itu boleh menjadi pemahaman dasar, fondasi yang kuat bagi jemaat untuk tahu mana benar dan mana salah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan di dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.